Baik teman-teman sekalian, kembali kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Sekarang kita sudah masuk pada Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Nah, di pelajaran yang ketujuh ini kawan sekalian, kita akan kembali mengulas seluruh isim isyarah, kata tunjuk. Baik itu kata tunjuk dekat maupun jauh untuk isim mudzakkar, maupun kata tunjuk dekat dan jauh untuk isim muannas. Jadi ini mengulang pelajaran dari isim isyarah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, perhatikan di sini kawan sekalian, ada beberapa percakapan ya. Yang pertama disebutkan di sini man hadihi. Siapakah yang dekat ini? Hadihi Aminatu. Yang dekat ini adalah si Aminah. Wa man tilka, dan siapakah yang jauh itu? Tilka Fatimatu. Yang jauh itu adalah si Fatimah. Maka ikhwan sekalian, di sini bisa kita ambil pelajaran atau kita bisa pahami bahwasanya ketika dikatakan hadhihi Aminatu, yang dekat ini adalah si Aminah, maka kita sudah pastikan bahwa yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang dekat, dan sesuatu yang dekat itu adalah isim muannas. Karena kenapa dia menggunakan kata isim isyarah, kata tunjuk hazihi ya. Ini ikhwan sekalian. Kemudian waman tilka, dan siapakah yang jauh itu? Tilka Fatimah, yang jauh itu adalah si Fatimah. Maka ditunjuk itu sesuatu yang jauh, dan sesuatu yang jauh itu sudah bisa dipastikan dia adalah bentuknya isim muannas. Kenapa? Karena menggunakan tilka, bukan zalika, atau yang tadi dekat bukan haza. Jadi itu ya ikhwan sekalian. Jadi isim isyarah ini kita gunakan, kita melihat ya, katanya itu dia masuk kategori apa? Apakah isim muzakkar atau isim muannas? Kalau isim muzakkar, dia dekat atau jauh, bagaimana cara kita menunjuknya? Dan begitupun antara isim muzakkar dan muannasnya tinggal kita lihat. Ya, kalau isim muzakkar hada, zalika, kalau isim muannas hadhihi, tilka. Jauh, dekatnya. Seperti itu ya, ikhwan sekalian. Kemudian di sini kita lihat hazihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hazihi, yang dekat ini adalah tabibatun, seorang dokter perempuan. Watilka, dan yang jauh itu adalah mumarridatun, seorang perawat. Jadi mumarridatun artinya seorang perawat. Nah, ikhwan sekalian, hazihi tabibatun, yang dekat ini adalah seorang dokter perempuan. Siapa tadi yang dekat? Yang dekat adalah si Aminah. Berarti si Aminah di atas itu adalah seorang, ternyata dia seorang dokter perempuan. Watilka mumarridatun, dan yang jauh itu adalah seorang perawat. Siapa tadi yang jauh? Yang jauh adalah si Fatimah. Oh, berarti kita sudah bisa tahu bahwa Fatimah ternyata dia adalah seorang perawat. Kemudian yang di bawahnya hadhihi minal Hindi watilka minal Yaban. Yang dekat ini asalnya dari India. Siapa? Si Aminah. Watilka minal Yaban, dan yang jauh itu adalah dari Jepang. Siapa dari Jepang? Yaitu si Fatimah. Hadhihi tawilatun, yang dekat ini orangnya dia tinggi. Siapa? Si Aminah. Watilka qasiratun, dan yang jauh itu adalah dia pendek. Siapa? Si Fatimah. Kemudian di bawahnya man hada, siapa ini? Kata tunjuk dekat untuk isim mudzakkar. Hada Hamidun, ini adalah si Hamid. Berarti si Hamid ini dekat dan dia termasuk isim muzakkar. Wa man zalika, dan siapakah itu? Zalika Aliun. Dan siapakah yang jauh itu? Zalika Aliun, yang jauh itu si Ali. Maka sudah dipastikan Ali ini isim mudzakkar, dan Ali ini posisinya dia jauh. Begitu ya ikhwan sekalian. Kemudian atilka dojajatun, apakah yang jauh itu adalah seekor ayam betina? La, bukan. Tilka battatun, tidak, tapi yang jauh itu adalah seekor bebek betina. Jadi isim muannas itu juga dia selalunya menggunakan ta marbutoh ya. Kemudian selanjutnya lihat ada gambar di sampingnya. Kita lanjut. Ma tilka, apakah yang jauh itu? Berarti ma menandakan sesuatu benda yang tidak berakal. Ma tilka, apakah yang jauh itu? Tilka baydatun, yang jauh itu adalah telur. Hazihi sayyaratul mudarrisi, ini yang dekat ini adalah merupakan mobilnya guru. Wa tilka sayyaratul mudiri, dan yang jauh itu adalah
mobilnya kepala sekolah. As-sa'atu Abbasin hadhihi, apakah ini jam tangannya si Abbas? Jadi hazihi di sini kembali kepada as-sa'atu, jam tangan yang ada ta marbutahnya. La, bukan. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini adalah yang dekat ini adalah jam tangannya si Hamid. Tilka sa'atu Abbasin. Yang jauh itu jam tangannya si Abbas. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Selanjutnya gambar yang di bawahnya. Zalika, yang jauh itu adalah dikun, seekor ayam jantan. Wa tilka, dan yang jauh itu dajajatun, seekor ayam betina. Kemudian ikhwan sekalian, mari kita lihat tamarin, latihan. Jadi intinya kita sudah tahu ya cara menunjuk sesuatu yang dekat jauh untuk isim mudzakkar, dan cara menunjuk sesuatu yang dekat dan jauh untuk isim muannas. Hada zalika untuk isim mudzakkar jauh dekat. Hadhihi tilka untuk isim muannas dekat dan jauh. Cara menunjuknya isim isyarahnya. Tamarin, latihan. Yang pertama, iqra waktub. Kamu disuruh untuk iqra waktub, membaca dan menulislah. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Yang dekat ini adalah sekolah, wa tilka jami'atun, dan yang jauh itu adalah kampus. Jadi kalau posisinya misalnya mungkin sekolahnya di depan jalan, terus kampusnya itu di belakang sekolah tersebut ya. Jadi intinya di sini sekolahnya di depan, kampusnya itu di belakang sekolah, sehingga dikatakan hadhihi madrasatun, yang di depan ini adalah sekolah, wa tilka jami'atun, yang di belakang itu adalah kampus. Dia agak sedikit jauh dari sekolah ke belakang. Kemudian yang kedua, zalika himarun wa tilka baqaratun. Yang dekat ini adalah merupakan himar, keledai, wa tilka baqaratun, dan yang jauh itu adalah sapi betina. Yang ketiga, adzalika masjidun, apakah yang jauh itu adalah masjid? La, bukan. Tilka madrasatun. Bukan, tapi yang jauh itu adalah sekolah. Hadza jamalun. Haza jamalun. Yang dekat ini adalah seekor onta. Wa tilka naqatun, dan yang jauh itu adalah merupakan seekor onta betina. Jamalun, onta jantan. Naqatun, onta betina. Dihafal ya, naqatun ini kosakata baru. Yang kelima, hadhihi mudarrisatun. Ini adalah mudarrisatun, seorang guru perempuan. Wa tilka, dan itu yang jauh itu thalibatun, yaitu seorang siswa perempuan. Yang keenam, hadza kalbun. Yang dekat ini adalah seekor anjing. Wadhalika kitun, dan yang jauh itu adalah kucing. Yang ketujuh, hadza baitul muazzini. Yang dekat ini adalah rumahnya seorang muazzin. Seorang muazzin laki-laki. Namanya muazzin ya biasanya kan laki-laki. Tidak ada perempuan, seorang muazzin. Watilka, dan yang jauh itu hadiqatut tajiri. Hadiqatut tajiri, yang jauh itu adalah hadiqatun, kebun. At-tajiri, seorang pedagang. Jadi yang jauh itu adalah kebunnya seorang pedagang. Jadi kebun itu banyak ya ikhwan sekalian. Ada bustan, ada jannah, kemudian ada hadiqatun. Apa yang membedakan? Kalau bustan, yang disebut dengan bustan, kebun bustan, itu artinya adalah kebun yang dia menghampar luas begitu saja. Kalau hadiqatun ini juga bisa berarti kebun, bisa juga berarti taman. Artinya apa? Kebun yang ada pagarnya, itu namanya hadiqatun. Kalau bustanun itu kebun yang menghampar, yang tidak ada pagar, tidak ada batas-batas tertentunya. Sementara kalau al-jannatun itu adalah kebun yang rimbun, yang pohon-pohonnya itu dia saling berhimpitan satu sama lain. Artinya kalau kita berada di al-jannah itu kita sejuk di situ karena dia rimbun betul-betul, ada banyak pohon ya. Kebunnya itu banyak tanamannya dan dia saling berhimpitan. Itu ya, jadi bisa dibedakan apa itu al-jannatun, kebun, bustanun. Kemudian di sini hadiqatun, yaitu kebun. Yang dimaksud di sini adalah yang ada pagarnya, atau bisa juga bermaksud taman ya. Watilka hadiqatut tajiri, dari yang jauh itu adalah kebun atau tamannya si pedagang. Kemudian ikhwan sekalian, latihan yang kedua. Asyir ilal kalimatil atiyah bi ismi isyarati lil ba'idi dalika tilka. Asyir, tunjuklah, ila kalimatil atiyah,
beberapa kalimat berikut ini bi ismi isyaratin, dengan menggunakan isim isyarah lil ba'id, yaitu kata tunjuk jauh. Zalika menggunakan zalika dan tilka menggunakan tilka. Jadi di sini antum disuruh menunjuk dengan menggunakan kata tunjuk untuk kata tunjuk mudzakkar dan kata tunjuk untuk khusus isim muannas. Nah, tinggal kita lihat beberapa kata di bawah ini dia masuknya di isim mudzakkar atau isim muannas. Yang pertama umun. Umun ini masuk isim muannas, berarti kata tunjuknya menggunakan tilka. Tilka umun, itu adalah yang jauh itu adalah ibu. Kemudian yang kedua di sini abun, ayah. Ayah isim mudzakkar, berarti menggunakan kata tunjuk zalika abun. Yang jauh itu adalah seorang ayah. Yang jauh itu adalah ayah. Kemudian yang ketiga, zalika qalamun, ya. Karena qalamun isim mudzakkar. Tidak ada ta marbutahnya di situ. Maka zalika qalamun, yang jauh itu adalah pena. Kemudian mil'aqatun, yang keempat, mil'aqatun ada ta marbutah, berarti isim muannas, berarti tilka mil'aqatun. Kemudian ainun, tilka ainun. Ainun kemarin masuk kategori isim muannas. Kenapa? Meskipun tidak ada ta marbutahnya di sini, tapi seluruh, kemarin kita sudah jelaskan bahwa seluruh ulama ahli bahasa telah sepakat setiap di anggota tubuh manusia yang berpasangan maka itu dikategorikan sebagai isim muannas. Seperti yadun, ainun, rijlun, ya. Kemudian apalagi uznun. Itu semua masuk isim muannas. Kenapa? Karena berpasangan. Itu ya, jadi tilka ainun. Kemudian hajarun, batu, berarti zalika hajarun, isim mudzakkar, itu adalah itu batu. Kemudian komisun, berarti zalika komisun, itu adalah kemeja. Kidrun, panci, berarti zalika kidrun, itu adalah panci. Semua ini muzakkar. Kemudian nafisatun, ada ta marbuta, berarti nafisatun, jendela di sini adalah isim muannas, berarti tilka nafisatun. Bakaratun, sapi betina, berarti tilka bakaratun. Maktabun, meja, berarti zalika maktabun, isim mudzakkar. Naqatun, ontah betina, berarti tilka naqatun. Kemudian muhandisun, seorang insinyur laki-laki, berarti zalika muhandisun. Muazzinu, seorang muazzin laki-laki, ya memang karena muazzin adalah seorang laki-laki, berarti zalika muazzinu. Kemudian mumarridatun, seorang perawat. Kalau mumarridatun seorang perawat perempuan. Kalau mumarridun dihapus ta marbutonya, itu artinya seorang perawat laki-laki. Jadi kalau antum mau menyebut perawat laki-laki, antum tinggal hapus ta marbutonya saja menjadi mumarridun, seorang perawat laki-laki. Kalau menyebut perawat perempuan maka ditambahkan ta marbuto menjadi mumarridatun. Berarti di sini menggunakan tilka mumarridatun. Itu yang jauh itu adalah seorang perawat perempuan. Kemudian tilka sarirun, bukan, berarti zalika sarirun. Sarirun di sini isim mudzakkar. Yang jauh itu adalah sarirun, ranjang. Hadiqatun, kebun, taman. Tilka hadiqatun. Yang jauh itu adalah kebun atau taman karena ada ta marbutahnya hadiqatun di situ. Kemudian thalibatun, siswa perempuan, berarti tilka thalibatun. Kemudian jamalun, berarti zalika jamalun, yang jauh itu adalah onta jantan. Kemudian battatun, bebek, ya, bebek betina, berarti tilka battatun. Jadi mudah ya kawan sekalian, berarti telah selesai kita belajar 4 isim isyarah, kata tunjuk jauh dekat untuk isim mudzakkar dan kata tunjuk jauh dekat untuk isim muannas. Hadza, zalika, tilka, hadza, zalika, hadhihi, tilka. Kemudian ikhwan sekalian, kalimatul jadidah, kosakata baru yang wajib antum hafalkan pada pelajaran yang ketujuh ini. Yaitu di sini ada al-mumarridatu, seorang perawat perempuan, al-hadiqatu, taman atau kebun, kemudian al-battatu, yaitu bebek betina, ya. Kemudian al-muazzinu, seorang muazzin laki-laki, kemudian naqatun, ya, naqatun apa tadi? Ontah betina. Kemudian al-baydatu, yaitu telur. Al-baydatu, telur, sebuah telur. Nah, ikhwan sekalian, yang terakhir al-asmaul isyarati lil qarib. Adapun isim isyarah, kata tunjuk untuk lil qarib, sesuatu yang dekat, yaitu hadza Muhammadun, hadhihi Aminatun. Hadza Muhammadun untuk menunjuk sesuatu yang dekat untuk isim mudzakkar. Hadhihi Aminatun, kata tunjuk dekat untuk sesuatu isim muannas.
Zalika Hamidun, kata tunjuk jauh untuk isim mudzakkar. Tilka Zainabu, kata tunjuk jauh untuk isim muannas. Selesai pelajaran yang ketujuh.